Sugeng Dalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra, sahabat Rusman, apa kabar? Tentunya kabar baik yang selalu kita harapkan. Suasana bahagia penuh dengan keceriaan, jika kemarin kita berkisah tentang sejarah 0 km, sekarang tiba saatnya saya berkisah mengenai sejarah Jalan Malioboro. Malioboro, Mali artinya menjadi wali, sedangkan Boro asal kata dari ngumboro. Jadi Malioboro adalah seorang wali atau pimpinan rakyat yang sedang ngumboro atau pulang dari melanglang buana untuk mencari pengalaman. Nah, sekarang bagaimana dengan sejarah Jalan Malioboro, Yogyakarta? Ikuti kisah selanjutnya di belakang cerita ini. Jalan Malioboro adalah jalan yang sangat terkenal, tidak hanya oleh orang-orang Jogja, namun oleh orang di seluruh negeri, atau bahkan para wisatawan dari mancanegara. Jalan Malioboro berada di arah utara dari perempatan 0 km. Di antara keduanya telah disela oleh sebuah jalan lagi, yaitu Jalan Margomulyo, yang ada di dalamnya yaitu Pasar Beringharjo. Kawasan Malioboro merupakan kawasan ekonomi utama bagi masyarakat Yogyakarta. Akan tetapi apabila kita berbicara tentang kawasan Malioboro, sesungguhnya terdiri atas 3 jalan utama, yaitu yang berada di sebelah utara adalah Jalan Margo Utomo, kemudian berada di tengah adalah Jalan Malioboro, sedangkan di sebelah selatannya ada Jalan Margomulyo. Ketiga jalan itu orang menyebutnya sebagai kawasan Malioboro. Kawasan ekonomi Malioboro sesungguhnya memiliki sejarah panjang, yaitu mulai berkembang sejak tahun 1870-an. 1870-an ketika pemerintah Hindia Belanda telah memberlakukan undang-undang agraria. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menerapkan politik ekonomi pintu terbuka, yang kemudian kombinasi atau kerjasama ekonomi antara orang-orang Belanda dengan para Tionghoa telah membuat kawasan Malioboro, khususnya diawali dari Jalan Malioboro sendiri, menjadi semakin pesat. Pemerintah Hindia Belanda ini pada saat itu, selain kawasan Malioboro berkembang menjadi kawasan ekonomi, juga menjadi kawasan pemerintahan, yaitu dengan berdirinya kantor-kantor pemerintahan seperti kantor pos, kemudian ada beberapa bank yang berdiri pada kawasan tersebut di Jalan Margo Utomo dan Jalan Margomulyo. Dari tahun ke tahun ini sampai dengan masa kemerdekaan di pemerintahan Republik Indonesia, kawasan Malioboro
dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangannya yang pesat. Baik sebagai kawasan ekonomi, kawasan pemerintahan, dan kawasan wisata. Nah, bagaimana dengan kawasan atau Jalan Margomulyo? Di Margomulyo ada sebuah pasar tradisional atau pasar rakyat yang terkenal dengan nama Pasar Beringharjo. Agak berbeda dengan Jalan Malioboro yang nampak kesannya toko-toko begitu elitis. Maka pasar yang ada di Pasar Beringharjo adalah merupakan pasar rakyat atau pasar tradisional. Menurut sejarahnya, Pasar Beringharjo merupakan pasar yang dibentuk dari hutan beringin yang sangat luas. Konon pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-1, tepatnya di tahun 1758, yaitu 3 tahun setelah terbentuknya Keraton Ngayogyakarta, masyarakat menggunakan hutan beringin itu sebagai tempat transaksi yang dari tahun ke tahun tempat jual beli tradisional itu semakin meluas dan semakin ramai, sehingga pihak keraton akhirnya berinisiatif untuk mendirikan kios-kios sebagai fasilitas untuk mereka yang berdagang di tempat itu. Akhirnya pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, tepatnya pada tahun 1929, diresmikanlah nama Pasar Beringharjo sebagaimana yang Anda kenal sampai sekarang. Bering berarti beringin dan harjo berarti raharjo. Demikianlah saudara-saudaraku sekilas tentang sejarah Malioboro dan Pasar Beringharjo. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, komentar, dan di-share kepada teman atau saudara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.